sudah oleh akal kita ini ujuk-ujuk ada pring gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Alhamdulillah sekarang ada kajian kitab baru ya untuk memperlengkap di channel YouTube Al-Asran ini. Insya Allah semoga Allah mengistiqomahkan. Sekarang di depan teteh ada kitab Tijanud Darari ya. Ini ilmu tauhid yang akan dibahas. Alhamdulillah ya. Ini namanya sekarang tuh namanya ini kalau ini ya nih teteh lihat kan nih. Ini karyanya Asy-Syaikh An-Nawawi ya. Nah ini kita ini ya ini kitabnya sangat tipis sekali. Ini dikatakan risalah tetapi masya Allah isinya ya Allah ini ilmu yang wajib ya. Ini yang dikaji itu sampingnya ini namanya ini matan risalah Bajuri gitu ya. Nah kalau ini disyarahi semakin diperjelas lengkap, di tengahnya ini disyarahi. Siapa lagi kalau bukan oleh Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani ya, karena banyak sekali kitab-kitab yang dikaji di Indonesia karya-karya Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Kalau tengahnya ini atau syarahnya ini dikatakan dengan kitab Syarah Tijanud Darari ya. Kalau yang tengahnya ini karyanya Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, sedangkan kalau matannya ini karyanya Asy-Syaikh Ibrahim Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahi, memulai saya mengaji kitab Tijanud Darari dan juga kitab Risalah Bajuri ini dengan menyebut nama Allah. Tentu mengharapkan keberkahan dari Allah ya. Yang mana sifatnya Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar dan kecil di dunia dan juga di akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi yang memberikan nikmat kecil hanya di akhirat saja. Nah, berarti ini pembahasannya juga harus kepada ilmu tauhid ya. Karena kita lagi ngajinya ilmu tauhid. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Yang mana Allah ini mempunyai sifat Ar-Rahman dan Allah ini yang mempunyai sifat Ar-Rahim. Jadi Rahman Rahim itu kalau secara pendeknya yang memberi nikmat lah seperti itu ya. Yang mana Rahman Rahim ini sama-sama ya masdarnya atau ini diambil dari kata rahmat. Maknanya itu riqatun fil qalbi. Jadi rasa di dalam hati yang membuat kita itu ingin memberikan nikmat, ingin memberikan kebaikan kepada yang lainnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sandingkan kepada Allah, itu adalah maknanya yang maha pemberi nikmat. Nah, kalau kita berbicara ilmu gramatika bahasa Arab ya, ilmu nahwu, bismillah ini merupakan kalimat yang belum sempurna ya. Jadi belum tuntas lah ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kalimat yang belum sempurna, yang belum tuntas. Kenapa ya? Karena i'rabnya itu kan sebagai jar majrur ya. Kalau anak santri bilang ini, nggak apa-apa ya, sedikit agak diperdalam. Kalau misalkan kita dipindahkan ke bahasa Indonesia gitu ya, biar paham. Jadi seolah-olah keterangan gitu. Sementara yang menjadi amdatul kalam, pokok pembicaraan itu kan biasanya harus ada subjek gitu ya, harus ada predikat. Nah ini di dalam lafadz Bismillahirrahmanirrahim ini tuh nggak ada subjeknya, nggak ada predikatnya gitu kalau kita berbicara bahasa. Dan Bismillah juga ini itu tidak ada seperti mubtada, khobar, fiil, fa'il itu nggak ada. Jadi yang ada itu hanya jar majrur aja. Yang ada itu hanya keterangannya aja, tapi subjek predikatnya itu tidak ada. Maka dikatakan ini Bismillahirrahmanirrahim ini kalimat yang belum yang tidak sempurna atau yang belum sempurna. Ya. Jadi kalau begitu muta'alaknya gimana? Jadi kalau begitu muta'alaknya itu bebas, ya. Misalkan kita makan, lalu kita membaca bismillah, seolah-olah saya makan gitu kan, seolah-olah berbicara seperti itu, saya makan dengan menyebut nama Allah. Saya belajar dengan menyebut nama Allah. Saya mencari rizki
dengan disertai nama Allah. Jadi paham ya di sini ya gitu. Kalau tidak salah di dalam kitab apa ya, Muqaddimah entah Riyad entah Qurratul Uyun lah, Teteh juga membahas ini ya yang agak lebih dalam lagi. Nanti bisa dilihat aja video yang lainnya. Itu ya. Nah kemudian coba kita lihat di dalam Bismillah gitu kan, ada kata Allahnya ya, Bismi dengan menyebut Allah, nama Allah. Ada gak terfikir di dalam hati kita kenapa ya gitu dengan menyebut nama Allah gitu, harus Allah gitu. Sedangkan kan nama-nama Allah itu kan banyak. Bahkan saking banyaknya sampai tidak terhitung nama Allah itu. Dan yang hanya mengetahui sifat-sifat Allah atau nama Allah itu hanya Allah sendiri, tidak ada yang mengetahui. Kalau misalkan kita yang diketahui oleh kita apa? Misalkan contoh Asmaul Husna gitu ya, itu kan nama-nama Allah. Ada 99 kan Asmaul Husna itu. Nah, kenapa sih enggak kenapa harus Bismillah gitu ya? Tetapi tidak dengan misalkan As-Sabur misalkan gitu ya. Atau misalkan Al-Awal atau Al-Akhir gitu. Kenapa dengan kata Allah gitu? Nah ini ya di dalam kitab Tijan ini di dalam syarahnya ada penjelasan seperti ini. Jadi alasannya nama ini yang mencakup dari keseluruhan nama-nama Allah yang lain. Gitu, itu alasannya. Ya misalkan gini ya, gitu ya biar dipahami ya. Misalkan gini. Kan kita tahu Allah itu mempunyai sifat as-sabur, yang sabar gitu ya. Nah, tapi ini tuh seolah-olah berlawanan gitu. Ini tuh seolah-olah berlawanan dengan misalkan dengan syadidul adab gitu ya. Allah itu yang maha menyiksa gitu ya. Atau misalkan kita menyebut dengan nama Ar-Rahman dengan menyebut Ar-Rahman gitu ya. Ar-Rahman itu kan yang maha pengasih gitu kan. Nah ini kan tuh kayak seperti rojaiyah gitu. Dengan Al-Muntakim gitu ya. Yang Al-Muntakim itu kan perlawanannya gitu ya. Dari yang maha pengasih perlawanannya Al-Muntakim gitu. Yang nyiksa gitu. Atau misalkan Al-Awal gitu, seolah-olah itu berlawanan dengan sifat Allah yang lain juga, Al-Akhir. Kan Allah itu mempunyai sifat wal awalu wal akhiru gitu, yang awal dan juga dengan yang akhir. Jadi kalau misalkan kita ambil salah satunya ini seolah-olah itu tojaiyah, seolah-olah itu berlawanan. Makanya diambillah dengan lafaz yang lebih umum yaitu Allah. Kalau secara pendeknya kan artinya Tuhan kan, Allah itu. Sehingga dapat nama ini yang dapat mencakup dari keseluruhannya nama-nama Allah. Ya, insya Allah ya, bisa dipahami ya dengan penerangan ini Teteh. Nah, maka tuh ya, coba kita bacanya di dalam ini syarahnya. Maka kan di dalam kitab ini juga dikatakan Fasmul Jalalah, nama Allah ini dalla ala dzatil jami'ati. Ini yang menunjukkan kepada zat yang mengumpulkan. Tuh, jami'ati yang mengumpulkan lisifatil ilahiyati kulliha. Tuh kan, kepada seluruh sifat ketuhanan kulliha. Tuh, seluruhnya. Ya, ini diperjelas nih di dalam ini syarahnya. Maka kalau begitu ya cukup segala aktivitas yang kita lakukan ya cukup kita mengucapkan Bismillah dilengkapi dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tuh nggak perlu misalkan kita ini si bapak nih yang keluar dari rumah karena ingin mencari rizki, tak perlu kita mengucapkan Bismirozak misalkan gitu, Allah yang memberi rizki, ya nggak perlu gitu ya. Kita yang mau menikah, yang mau berumah tangga sehingga kita menyebutnya Bismi Wadud gitu ya, yang maha pencinta gitu ya. Atau misalkan kita lagi mau mencari ilmu sehingga Bismi Al-Alimu, ya tak perlu. Cukup untuk segala aktivitas apapun, apalagi yang bersifatnya ibadah, ya cukup kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini. Jadi insya Allah ya, paham ya alasannya. Nah, inilah sedikitlah muqaddimah yang berhubungan dengan tauhid dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi baca referensinya. Alhamdu segala jenis puji yang 4 itu lillahi hanyalah milik Allah. Yang mana sifatnya Allah Rabbil Alamina. Ya, nu mangeranan sadaya alam cek orang Sunda mah.
Wassalatu dan rahmatnya Allah, wassalamu dan keselamatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hanya ditetapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada sedikit intermezzo ya, Rasulullah. Rasulullah ini ya, ini kan barusan ada kata Rasulullah ya. Nah, ini sedikit nih di guarnya Rasulullah. Kalau kita mendengar Rasulullah, maka kita biasanya selalu dilanjutkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu nggak apa artinya Rasulullah? Itu kan utusan-utusan Allah. Berarti kalau utusan Allah itu bukan Nabi Muhammad saja ya. Tetapi kenapa suka diakhiri dengan sallallahu alaihi wasallam? Karena gini, Rasulullah itu disebut dengan alam bil ghalabah. Alam itu apa? Alam itu nama ya. Artinya alam itu nama. Jadi karena begini, ya, kita beri sedikit tambah ilmu nih, alam. Nama itu kan ada yang disebut dengan nama karim. Jadi nama karim itu adalah nama lahir gitu ya. Biasanya yang diberikan oleh ibu bapak kita misalkan. Nama asli kita tuh nama lahir. Nah, itu dikatakan dengan alam karim, nama lahir. Ada juga yang disebut dengan alam kunyah atau nama kunyah. Kalau nama kunyah itu nama yang dikaitkan dengan anak gitu. Misalkan Teteh ini punya anak namanya Fatum. Ini biasanya kalau di sekolah ya. Kalau di sekolah biasanya seperti misalkan Teteh ini punya anak namanya Fatum. Anak ibu-ibu sekolah suka Mama Fatum gitu kan, kayak bilang seperti itu ya. Atau misalkan di komplek gitu punya anak namanya Hikam, misalkan jadi Abu Hikam misalkan gitu ya, atau Umi Fatum gitu ya kan. Nah, itu dikatakan dengan nama kunyah gitu. Jadi nama landian yang dikaitkan dengan anak kita. Ada juga yang disebut dengan alam lakob. Kalau alam lakob itu jadi julukan. Kalau julukan ini ya bisa berupa julukan yang baik atau misalkan julukan yang buruk. Nah, ini disebut dengan alam lakob. Ya, misalkan kita itu orangnya tuh tinggi gitu ya, badannya tuh tinggi banget gitu kan. Kalau tinggi apa bahasa Arabnya? Towil kan. Sehingga kita itu dilandi sama teman kita, si Towil gitu misalkan. Padahal nama kita bukan Towil gitu ya. Karena kita tinggi banget, paling tinggi di antara teman kita, sehingga kita punya landihan si Towil misalkan yang badannya tinggi banget gitu ya. Itu alam lakob. Nah, ini ada juga yang disebut alam bil ghalabah. Nah, ini Rasulullah ini termasuk dengan alam bil ghalabah. Jadi ini tuh sebetulnya bukan nama gitu, tetapi karena udah terbiasa tertuju kepada seseorang. Seperti itu. Kan kita tahu artinya Rasulullah itu adalah utusan Allah. Sedangkan kan utusan Allah itu banyak, bisa aja Nabi Musa, bisa aja Nabi Isa begitu kan, atau nabi-nabi yang lainnya. Tetapi kalau kita berbicara Rasulullah itu adalah yang dituju kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini sudah termasuk Rasulullah ini kepada nama bil ghalabah. Nah, bil ghalabah ini terbagi dua gitu ya. Kalau santri bilang yang pertama ada yang karena idopat. Jadi Rasul itu mudhof dan kata Allahnya itu adalah mudhof ilaih gitu. Dan yang kedua ada yang pakai alif lam, misalkan contoh seperti Madinah. Kita tahu artinya Madinah itu apa? Artinya Madinah itu kota. Ya, kota apapun lah, mau kota Jakarta, kota Surabaya, kota apa gitu ya, itu disebutnya Madinah, kota gitu. Tapi kalau misalkan pakai alif lam, jadi apa? Al-Madinah itu. Nah, kalau pakai alif lam itu berarti yang dimaksudkan ini bukan Bandung, bukan Jakarta, atau misalkan kota-kota yang lainnya. Tetapi kalau misalkan pakai alif lam al-Madinah, itu berarti Madinahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti yang dimasukkan apa? Mekah Haram gitu ya. Nah, karena ini di dalam syarahnya juga ini ada tuh ya pembahasannya. Maknan tuh kan, maknan huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuh ada ini. Fa innahu, maka sesungguhnya ini Rasulullah, ya kata Rasulullah ini sara alaman bil ghalamah, sudah menjadi nama kebiasaan, ala tilka dzatis syarifah, yaitu zatnya Nabi yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ada ya, ini penjelasannya di dalam syarah juga. Baik, kita lanjut. Wa ba'du, dan setelah kita membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan juga salam, fayaqulu,
ya. Fakirun, maka akan membahas fakirun, seseorang yang begitu sangat amat butuh sekali. Berarti siapa yang dimaksud fakirun? Ini ya ulama yang mengarang ini kitab, Asy-Syaikh An-Nawawi dan juga Asy-Syaikh Al-Baijuri ini. Rahmati rabbihi, yang begitu sangat membutuhkan akan rahmat Allah, al-khabiri yang maha waspada, al-basiri yang maha melihat. Siapakah beliau yang mengarang ini kitab? Ibrahim Al-Bajuri. Kalau matannya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Sedangkan tadi syarahnya siapa? Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Nah ini. Ini sangat unik sekali ya. Kenapa Syekh Ibrahim dengan mukaddimahnya itu dengan Al-Khabir Al-Basir. Coba kita perhatikan ya, Khabir Basir ini. Jadi beliau ini yang mengarang ini kitab itu berikrar atau beriktiraf lah gitu ya. Beriktiraf itu jadi artinya iktiraf itu pengakuan diri begitu ya, artinya iktiraf itu. Kalau dirinya itu yang sangat butuh sekali kepada Allah gitu, yang mana mensifati ini Syekh Bajuri mensifati Allah itu yang mempunyai al-khabiri. Artinya al-khabiri itu apa? Waspada. Jadi maksudnya waspada itu apa? Maksudnya waspada itu Allah yang memperhatikan kita secara detail. Allah yang memperhatikan kita itu secara detail. Kemudian Allah itu yang mempunyai sifat al-basiri. Kalau basir itu apa? Melihat ya. Nah, yang dimaksudkan dengan basir, yang dimaksudkan dengan melihat ini, jadi Allah itu yang maha tahu akan segala tingkah kita. Seperti itu. Ya, jadi ya artinya melihat itu kan berarti melihat itu ya tahu akan segala tingkah yang kita lakukan, yang difikirkan, yang dikertegan oleh hati kita, tindak tanduk kita. Allah itu yang maha melihat, yang maha tahu. Jadi seolah-olah ya Imam Al-Bajuri ini mengaku kalau saya ini adalah orang yang begitu sangat butuh sekali rahmat Allah. Dan ya Allah juga tahu betul gitu, saya ini orang itu seperti bagaimana tuh, ya Allah itu yang tahu betul gitu. Jadi ini ulama Bajuri ini merasa saya ini butuh gitu ya rahmat Allah. Meskipun saya ini merasa nggak pantas gitu. Paham nggak sih yang dimaksudkan ini ulama? Ya kita juga seperti itu ya. Kita tuh sangat, ya kepada siapa lagi kita minta pertolongan segala rupa apapun itu kan kita minta kepada Allah. Meskipun kita malu gitu pada diri kita sendiri karena kita tahu sekali akan keburukan dan kekurangan kita. Saya tahu gitu ya Allah, itu kayak doa itu kan, siapa Abu Nawas itu kan, ilahi lastulil itu kan. Ingin dimasukkan ke dalam syurganya Allah meskipun tahu dirinya itu tidak pantas masuk ke dalam syurganya Allah. Tapi kalau ke neraka ya aku nggak sanggup juga gitu. Karena memang Allah lah yang lebih tahu. Nah kurang lebih lah ibarat seperti itu. Jadi yang diminta oleh ini Syekh Al-Bajuri ini kan berupa rahmat. Sedangkan rahmat itu kita tahu kan kalau rahmat itu adalah suatu nikmat ya. Dan kalau kita berbicara nikmat kan itu bisa berbentuk segi apa aja ya. Yang dikatakan nikmat itu bukan hanya materi uang saja kan. Kita mendapatkan solusi karena kita lagi punya permasalahan kan itu juga nikmat dari Allah. Misalkan sehingga orang ada yang membantu kita. Misalkan kita punya, meskipun kita tuh punya ilmu gitu ya, kadang kita itu punya ilmu tapi kita punya suatu permasalahan kita tuh nggak tahu solusinya, tahu-tahu juga ada orang gitu ya ngobrol sama kita sehingga kita dapat solusi gitu. Sehingga obrolan itu secara hakikatnya itu adalah memang datangnya dari Allah sehingga kita mendapatkan solusi gitu ya. Nah itu adalah termasuk juga dengan rahmat ya, berbentuk nikmat juga hanya berbentuk seperti itu. Kemudian Al-Khabir, Allah itu yang maha tahu. Jadi Allah itu maha tahu sebetulnya apa sih yang kita butuhkan gitu ya. Al-Khabir itu yang maha tahu. Jadi Allah itu tahu apa yang lebih maslahat untuk hidup kita. Menurut kita saat ini maslahatnya adalah berupa uang gitu. Karena saat ini aku merasa sangat membutuhkan sekali uang karena hidup dalam kefakiran atau kemiskinan. Kata Allah bukan itu yang kamu butuhkan gitu. Allah tuh lebih tahu mana yang maslahat untuk hidup kamu gitu. Ya, walahum dan memaslahatkan saudara-saudaraku al-hali wasyani ya, baik tingkah kelakuan an aktuba lahu risalatan. Jadi ada yang meminta nih kepada saya untuk menulis sebuah risalah atau catatan kecil lah risalah ini ya. Tashtamilu
yang mengurung ala sifatil maula kepada sifatnya Allah wa addadiha dan juga lawanannya dari sifat Allah, wa ma yajuzu dan perkara yang wenang fi haqihi ta'ala di dalam haknya Allah Ta'ala, wa ala ma yajibu dan perkara yang wajib fi haqqir rasuli di haknya Rasul, wa ma yastahilu dan perkara yang mustahil fi haqqihim di haknya Rasul, wa ma yajuzu dan perkara yang wenang di haknya Rasul, fa'ajabtuhu ila dzalik, maka saya pun menulis kitab ini. Jadi ini Syekh Bajuri kenapa menulis catatan kecil ini, risalah ini ternyata dikarenakan ada suatu permintaan dari ba'dul ikhwan, dari saudara semuslim lah begitu ya, untuk Syekh tolong dong buatkan catatan kecil yang berhubungan dengan ilmu tauhid. Maka menulislah ini kitab risalah Syekh Bajuri seperti itu. Jadi ini alasannya beliau mengapa menulis ini. Kita definisikan dulu ya. Kita definisikan dulu akan ilmu tauhid. Ya, yang berkaitan langsung, yang mana ilmu tauhid ini yang berkaitan langsung dengan keimanan. Karena kita tahu kan bahwa rukun agama itu kan ada 3. Ilmu yang wajib kita sebagai seorang muslim yang wajib kita ketahui itu ada 3. Karena rukun agama itu ada 3. Islam, iman, ihsan. Itu wajib setiap muslim. Islam itu yang berhubungan dengan ilmu fikih ya. Maka setiap yang berhubungan dengan ilmu fikih wajib kita sebagai seorang muslim mengetahuinya gitu ya. Meskipun nanti ada lagi pembahasan selanjutnya. Yang kedua dengan ilmu keimanan. Ilmu keimanan ini adalah ilmu yang berhubungan dengan tauhid, dengan akidah. Nah ini Tijanud Darori ini termasuk ilmu yang berkaitan dengan keimanan. Yang ketiga ihsan. Berarti kalau ihsan itu yang berhubungan dengan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak lah seperti itu ya. Nah berarti kita paham ya. Tijan ini adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah, aqaidul iman kalau dulu teteh di pondok dikajinya. Nah, sedangkan kalau ilmu-ilmu selain dari itu ya, dari fikih, tauhid dan juga tasawuf itu dikatakan dengan ilmu penunjang. Misalkan santri yang ngaji ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tajwid, ilmu sastra, ilmu mantik dan ilmu falakiyah dan ilmu-ilmu yang lainnya, ini semuanya adalah sebagai ilmu penunjang seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara fikih itu kan terbagi hukumnya menjadi 5 kan. Kita sudah tahu ya. Kenapa teteh menerangkan ini dulu? Takutnya ada orang yang belum paham. Kalau di dalam fikih itu kan terbagi 5, ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada wenang atau jaiz. Itu yang dikatakan dengan hukum syara yang terbagi menjadi 5. Nah sedangkan kita kan bukan lagi mau ngaji kitab fikih, tetapi kita lagi mau ngaji tauhid atau aqaid. Nah kalau di dalam tauhid dan aqaid itu tidak terbagi menjadi 5, tetapi cukup terbagi menjadi 3. Apa saja yang ketiga itu? Wajib, mustahil. Jadi tidak ada haram, tidak. Tetapi apa sekali lagi? Wajib, mustahil, jawaz atau jaiz atau wenang atau boleh. Sekali lagi kalau dalam tauhid itu terbagi 3, wajib, mustahil, wenang atau boleh, jaiz, jawaz sama aja. Jadi kalau misalkan kita mendengar istilah wajib di dalam ilmu tauhid, bukan wajib menurut fikih, bukan wajib mayusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, bukan. Kalau kita dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan siksa kayak sholat, bukan. Jadi kalau kita mendengarkan wajib, bukan wajib itu ya, karena kita lagi ngaji ilmu tauhid. Nah yang mana wajib ini itu menurut apa? Di dalam ilmu tauhid wajib itu menurut akal, karena ngaji tauhid nanti akan berhubungan erat dengan akal, sehingga wajibnya menurut apa? Akal. Makanya di dalam pengkajian ilmu tauhid itu nanti tidak akan terlepas dari dalil akli, yaitu dalil akal, dan dalil nakli. Dalil nakli itu adalah dalil yang tertera tulis ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sebelum teteh melanjutkan apa-apa aja, kita harus tahu dulu definisinya dulu ya. Definisi dari wajib menurut ilmu tauhid itu apa? Atau wajib menurut akal itu definisinya apa?
Wajib menurut akal yaitu adalah yang mana akal kita itu tidak akan menerima. Sekali lagi, akal kita itu tidak akan menerima kalau tidak ada. Jadi wajib harus adanya. Sedangkan kalau mustahil menurut akal itu setiap perkara yang mana si akal kita itu tidak menerima kalau ada. Ini kebalikannya dari wajib. Jadi sekali lagi takutnya terbalik. Kalau mustahil itu setiap perkara yang mana si akal kita itu tidak menerima kalau ada. Jadi wajib apanya? Jadi wajib tidak adanya. Yang ketiga itu jaiz. Kalau wenang menurut akal, jadi si akal kita itu akan menerima akan keberadaannya dan tidak keberadaannya. Jadi akal tuh menerima mau ada mau tidak ada, si akal itu akan mudah dengan menerimanya, ya. Ini kayaknya harus dikasih contoh gitu ya, takutnya agak kurang paham, ini harus dikasih contoh. Contoh ya, wajib menurut akal. Misalkan kita kasih contoh satu aja. Contohnya adalah alam semesta ini, ya. Matahari, planet, tata surya, bumi, semua alam semesta ini. Nah, ini si akal kita tuh akan berpikir, karena ini ngajinya harus konsentrasi nih, nggak boleh ngedengerin tauhid ini, nggak boleh sambil ngantuk ini. Karena ini harus menggunakan dengan logika akal kita ya, kalau ngaji ilmu tauhid ini. Harus berpikir lah istilahnya begitu. Alam semesta ini akal kita itu akan menerima adanya bumi, adanya laut, adanya planet-planet, matahari, bulan, dan bintang, dan seluruhnya ini, adanya langit ini. Si akal kita itu akan lebih mudah menerima jika ini semuanya itu tidak akan ada ujuk-ujuk ada. Tetapi si akal kita ini akan mudah menerima kalau alam semesta ini ada yang menciptakannya. Gitu ya. Ya, paham ya? Ini wajib menurut akal. Contoh misalkan apa ya? Nah ini nih di depan teteh ini ada ballpoint gitu ya. Ini di depan teteh ada ballpoint. Ini si akal tuh akan lebih mudah menerima yang mana coba? Apakah akal kita ini akan lebih mudah menerima, oh ini ada ballpoint, meskipun kita nggak tahu gitu ya ini pabriknya. Kita berpikir, oh ini ballpoint berarti ada orang yang membuat ballpoint ini. Di mana orang yang membuat ballpoint ini, misalkan di pabrik gitu ya. Meskipun kita nggak melihat ke pabriknya gitu. Tetapi sepertinya akal kita itu akan lebih mudah menerima kalau ini ballpoint itu ada yang membuatnya. Dan yang membuatnya itu ada di pabriknya. Atau kita pilih pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua, apakah lebih mudah menerima akal kita ini? Dari mana ini ballpoint? Ujuk-ujuk aja ada dengan sendirinya. Tring gitu ya, kalau ibarat di film itu kayak film-film kartun anak-anak itu jual tring ada dengan sendirinya. Kira-kira logis gak oleh akal kita ini ujuk-ujuk ada tring gitu ya, ada ini ballpoint, ada buku, ada apa lagi nih, ada handphone misalkan. Kan gak logis, akal kita nggak dapat menerima. Akal kita tuh dapat menerima kalau ini ballpoint berarti ini ada yang membuatnya. Paham ya di sini. Nah itu adalah wajib menurut akal. Ya begitu juga alam semesta ini nggak mungkin ujuk-ujuk ada kita, ada langit, ada planet, ada bla 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 langit dan selainnya kalau tidak ada yang menciptakannya. Sehingga siapakah yang menciptakannya itu? Yaitu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau ngaji tauhid itu harus berhubungan dengan wajib menurut akal. Contoh yang kedua yang mustahil. Yang mustahil itu mustahil gitu. Kalau mustahil itu apa bahasanya ya? Gak mungkin lah mungkin gitu ya. Gak mungkin deh kayaknya kalau misalkan Allah atau Tuhan itu punya anak. Karena akal kita itu tidak akan menerima kalau kalau Tuhan kita itu Allah itu mempunyai anak. Karena kalau misalkan Allah mempunyai anak gitu ya, berarti Allah itu tidak tersifati sifat tasalsul. Tasalsul itu apa ya? Yang berantai, tidak berhenti-henti, terus berantai, tidak berhenti-henti. Gitu ya. Kita lahir contoh gini, tasalsul itu misalkan gini. Kita lahir ke alam dunia itu dari siapa?
dari lubang ibu kita, gitu ya. Dari ibu kita lah gitu ya, nggak perlu jelas dengan dari lubang ibu kita ya, dari ibu kita. Nah ibu kita itu dari siapa? Dari nenek kita kan? Ya karena ada ibunya gitu ya. Terus nenek kita itu kenapa ada nenek kita? Ya karena dilahirkan oleh siapa? Ya oleh uyut kita gitu kan. Udah dari uyut karena kenapa ada uyut kita? Ya karena ada bau kita gitu ya, sampai ke kait siwur, ke janggawareng gitu, sampailah kepada Nabi Adam alaihi salam dan kepada Siti Hawa, ya kan? Nah itu Siti Hawa tuh dari siapa? Ya ada yang menciptakan Siti Hawa, siapa? Allah, gitu kan? Itu teteh tuh pernah tuh waktu kecil itu berpikir seperti itu. Apakah pernah kalian juga berpikir seperti itu? Teteh tuh waktu kecil pernah berpikir, adanya saya itu dari, sampai mentok itu kepada Siti Hawa. Siti Hawa dari, terus Allah tuh, yang membuat Allah tuh siapa ya? Waktu kecil ada berpikiran teteh seperti itu. Nah, kalau itu Siti Hawa yang menciptakan siapa? Allah. Kemudian ada lagi pertanyaan dalam hati kita, kalau yang menciptakan Allah siapa? Andaikan ada lagi Allah, ya dia nggak akan berhenti-hentinya dong. Terus itu tasalsul. Tasalsul itu jadi berantai yang nggak berhenti-henti. Gitu. Ya. Atau misalkan Allah itu tidak daur. Artinya daur itu adalah saling membutuhkan. Gitu ya. Adalah saling membutuhkan. Adanya kita lahir dari rahim ibu kita. Itu nggak mungkin ibu kita itu ujuk-ujuk ada kita kalau tidak ada bapak kita. Sehingga ibu kita membutuhkan bapak kita dan bapak kita mempunyai anak itu adalah membutuhkan ibu kita. Sehingga saling membutuhkan. Ya, sehingga si logika akal kita itu tidak menerima kalau Allah itu misalkan mempunyai anak. Karena kalau mempunyai anak ya nanti butuh ibu, butuh bapak. Dan si bapak ibu juga nanti butuh siapa? Butuh ibu lagi, butuh bapak lagi. Mau sampai kapan ini berhentinya butuh bapak dan ibu? Sehingga si logika akal kita itu tidak menerima. Dan akal kita itu akan lebih menerima jika Allah itu, jika yang bersifat Tuhan itu tidak mempunyai anak. Itu akal kita akan lebih menerima daripada Allah yang mempunyai anak. Insya Allah ya. Paham ya? Nah sekarang yang terakhir, yang ketiga itu adalah jawaz atau jaiz gitu ya. Kalau jaiz itu ya si logika akal kita itu akan mudah menerima adanya atau tidak adanya. Ya contoh kita sebagai manusia mudah diterima oleh akal adanya ataupun tidak adanya. Yang mana contoh dari sifat jaiz ini nanti yang akan berkaitan erat dengan sifat mungkin. Ya, dengan sifat apa? Mungkin. Apa teteh mungkin itu? Mungkin itu adalah sifat-sifat yang berlawanan. Ya. Sedangkan Allah itu menciptakan makhluk, artinya makhluk itu adalah masiwallah, perkara selain dari Allah itu dikatakan makhluk. Sedangkan Allah sendiri yang menciptakan itu dikatakan itu dikatakan khalik, yang menciptakan. Kalau kita apa? Makhluk ya. Berarti apa yang termasuk makhluk? Ya semuanya. Itu kan semuanya diciptakan oleh Allah. Berarti ini semuanya dikatakan dengan makhluk. Allah menciptakan makhluk itu adalah mungkin. Semuanya yang diciptakan Allah itu berlawanan. Siang berlawanan, malam. Laki-laki berlawanan, perempuan. Ya, makanya kalau yang nggak tahu laki-laki atau perempuan, nggak tahu lawannya siapa itu. Ya, laki-laki lawannya perempuan. Matahari dengan bulan, ya kan? Berat seperti itu. Panas dengan dingin. Susah dengan senang, ya kan? Bagja dengan cilaka, gitu ya, kalau orang Sunda. Nah, itu semuanya berlawanan oleh Allah. Nah, yang mana ini agak sedikit dalam, ini kayaknya harus dicatat gitu ya, karena kalau dulu ini teteh di pondok gitu ya, sebelum teteh mengaji kitab Tijanud Darori itu ada talarannya dulu kalau teteh. Cuman teteh orang Sunda, jadi dulu ngajinya juga dengan bahasa Sunda. Kalau dulu tuh ada talaran dulu nih dengan bahasa Sunda. Kalau dulu di pondok itu rurukunan, nah dengan istilah yuk talaran rurukunan dulu gitu, jadi ditalar dulu nih sama guru. Ditalar dulu sifat-sifat yang aqaidul iman ini, yang 50 ini.
Apa dalil aklinya, apa dalil naklinya gitu ya. Tapi wis ini kayaknya yang ngedengerin Teteh kalau belum paham satu kali kayaknya harus mendengarkan lagi nih, harus diulang-ulang nih kayaknya videonya. Nah, mungkin paham ya, mungkin itu adalah yang bersifatan berlawanan dan mungkin itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada mungkin maujud, ada mungkin lam yujad, dan yang ketiga ada mungkin sayujad. Apa itu mungkin maujud? Mungkin maujud itu adalah mungkin yang bukti. Nah, mungkin yang maujud ini tuh terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah Adam qoblal wujud. Artinya Adam itu tidak ada ya. Adam qoblal wujud, tidak ada sebelum ada. Apa ini teh contohnya apa nih teh? Contohnya seperti diri kita sebelum terlahir ke alam dunia. Sebelum kita terlahir ke alam dunia kan kita ada di fase alam sebelumnya, yaitu ada di alam rahim, ya kan? Sebelum di alam rahim, kita ada di alam ruh seperti itu. Ya, jadi Adam qoblal wujud. Yang kedua, wujud qoblal Adam. Yang kedua, ada setelah kita itu tidak ada. Akhirnya yang sebelumnya kita itu tidak terlihat, ternampak di alam dunia, terlahirlah gitu ya. Kita ke alam dunia pada hari Minggu jam 3 sore menit 15 detik 10 misalkan. Terlahirlah kita ke alam dunia. Yang tadinya tidak terlihat, nampaklah sekarang ada kita. Ini semuanya sifat mungkin. Mungkin adanya dan mungkin tidak adanya. Logis sekali oleh akal kita. Dan yang ketiga itu adalah Adam ba'dal wujud. Setelah saat ini kita berada di dunia, nanti kita tidak akan terlihat lagi oleh orang lain. Akan keluar dari alam dunia, kemana? Kita akan menuju ke alam barzakh. Nah, inilah mungkin maujud, ini terbagi menjadi 3 bagian. Apa tadi? Adam qoblal wujud, wujud qoblal Adam, dan Adam ba'dal wujud. Nah, sekarang untuk mungkin yang kedua itu dikatakan dengan mungkin lam yujad. Artinya lam yujad itu mungkin yang tidak mungkin gitu ya. Mungkin tetapi yang nggak mungkin terjadi gitu. Karena itu sudah titis tulisnya dari Allah. Contohnya seperti misalkan imannya Abu Jahal gitu ya. Atau misalkan imannya si setan gitu ya, imannya si iblis itu mungkin yang lam yujad, mungkin yang tidak akan terbukti. Karena ya sudah titis tulisnya dari Allah dari sananya kalau iblis itu ahlun nar selamanya. Kalau setan itu ahlun nar selamanya, ya. Abu Jahal itu sudah ada gitu ya di dalam Al-Quran. Abu Lahab itu sudah ada di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab wa mra'atuhu itu kan. Dan istrinya Hammalatal Hatab yang menanggung api itu ada di dalam surat Al-Lahab. Itu ahlun nar. Jadi ini seperti imannya Abu Jahal, Abu Lahab atau imannya syaitan iblis ini mungkin lam yujad, mungkin yang tidak akan terbukti. Atau misalkan seperti kufurnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq misalkan. Tidak akan, karena Allah sudah menitis tuliskan kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang beriman ahlul jannah. Paham ya? Ini yang kedua ini adalah mungkin lam yujad, mungkin tetapi tidak terbukti. Dan yang ketiga itu adalah mungkin sayujad. Mungkin sayujad itu adalah mungkin yang akan terbukti. Mungkin saat ini belum, tetapi nanti kita akan terbukti saat ini kita sedang berada di dunia. Nanti akan menghadapi yang sayujad. Contohnya nanti kita akan masuk ke alam barzakh, ke alam hisab, kayak surga, neraka gitu ya. Ke bizan, ke mahsyar. Ini saat ini kita belum terbukti kepada mungkin itu. Tapi kalau mungkin untuk orang yang sudah wafat, sekarang yang sudah mengalami kemungkinan sayujad, sekarang berada di alam barzakh ini. Ya, Masya Allah. Jadi begitu ya. Jadi kita sudah dipahami ya. Jadi nanti kalau misalkan di video selanjutnya, Teteh menerangkan yang pertama, berarti nanti video selanjutnya yang menerangkan sifat yang wajib yang pertama bagi Allah dan juga wa'ad dadiha.
dan juga sifat yang mustahil bagi Allah nanti yang pertama. Sehingga nanti kita teteh itu nggak perlu menerangkan lagi wajib itu apa definisinya, mustahil itu apa definisinya, atau wenang itu apa definisinya, karena di pembahasan ini sudah teteh bahas akan wajib, mustahil, dan jaiz menurut logika akal. Dan tentunya nanti di dalam kitab Tijan akan diterangkan secara jelas juga dalil naklinya, dalil Al-Quran itu yang sangat penting sekali, dalil naklinya atau referensinya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, para jamaah al-asran rahimakumullah, semakin nambah sedikit-sedikit wawasan ilmu untuk kita, semoga ya ini yang menjadikan ladang amal ibadah buat kita masuk ke dalam hati sanubari kita sehingga hati kita dibersihkan oleh Allah dan semakin kuat keimanan kita kepada Allah, semakin yakin dan semakin bertambah sehingga kita bisa mudah untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, para jamaah al-asran rahimakumullah, wallahu a'lam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.